Halo guys, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share kepada teman dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faizal Zaini dalam HF Channel. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada setiap musibah selalu ada hikmah. Dan pada setiap orang yang berpikir tentang situasi yang sulit, selalu saja ada solusi. Maka untuk itu, bagi orang-orang yang bijaksana, ketika kita menghadapi masalah, bagaimana kemudian kita mentransformasi masalah itu menjadi sebuah maslahah. Ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, bagi orang-orang yang bijaksana dan cerdas selalu mencari hikmah agar kesempitan ini bisa menjadi sebuah kesempatan. Dan pada setiap tantangan akan lahir tentengan. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa pada setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dan hari ini kita mendapat sebuah pencerahan, inspirasi besar dari seorang, ini disebut muda, juga masuk ya. Nah, seorang pemuda yang berhasil, yaitu Pak Abdul Hadi, Mas Abdul Hadi. Beliau tinggal di Kampung Long Serang, di Kecamatan Lingsar, di Kabupaten Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan belajar banyak tentang bagaimana siasat di tengah pandemi, karena hari-hari ini kita semua tahu bahwa salah satu cara untuk menaikkan imun kita di tengah pandemi COVID ini adalah dengan banyak-banyak minum vitamin, dan juga antara lain adalah banyak minuman herbal yang alhamdulillah hari ini saya akan mengupas tuntas bersama Pak Hadi. Pak Hadi, tadi saya baru saja melihat ke dapurnya ya, ternyata ada beberapa mahasiswa juga yang dipekerjakan untuk mengolah dari hulu ke hilir ini ya, jahe, kemudian juga gula aren, gula merah yang menghasilkan beberapa produk-produk hilir yang luar biasa. Sampai dengan serbat jahe ini sudah masuk ke toko-toko besar, swalayan, dan di berbagai macam toko-toko retailer. Dan saya ingin tanya ini sejak tahun berapa, kemudian ceritakan bagaimana ini hasil dari usaha ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Jadi awal mula saya membuat minuman serbat jahe ini adalah sebenarnya mulai dari rasa kegalauan lah sebenarnya. Yang pertama, secara ini saya sudah kemana-mana Pak. Jadi saya pernah jadi TKI atau secara pernah? Ya, pernah. Di mana dulu? Jadi PMI, saya pernah di Korea dulu Pak. Korea Selatan? Iya, Korea Selatan. Wah, saya sering ke sana. Di mana, di kota apa? Gumi? Ya, saya Kumi. Di Gumi? Ya, jadi saya lama di Kumi juga Pak. Di Kumi itu di sana itu orang-orang Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Terutama yang cewek-cewek di situ banyak. Betul. Dekatnya Tegu itu Pak. Ya. Jadi kalau sedikit bercerita tentang bahasanya Korea itu Pak. Sedikit bercerita tentang bahasanya Korea. Kalau annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Tapi kalau di Seoul beda lagi dengan bahasanya di Kumi, Tegu, Pusat itu. Di situ agak-agak modelnya primitif gitu. Betul. Bahasanya agak ini. Kalau biasanya annyeonghaseyo gitu. Kalau di sana annyeonghaseyo kayak gitu. Seperti itu. agak ya kayak orang Jawa lah. Pripun kabare. Nah, terus juga ada dialek yang lain ya. Betul, ada dialek yang lain. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun 95 saya. Tahun 95 ya? Sudah ke Korea Selatan? Udah ke Korea Selatan. Jadi tahun 95 saya ke Korea. Jadi karena ada suatu hal hingga 2001 saya kena deportasi, saya pulang 2001. Visa lah biasanya kan. Ya, selain itu juga karena pergaulan juga, karena ego anak-anak Indonesia itu kayak dulu itu beda gitu. Jadi 6 tahun ya di sana ya? Ya, hampir 7 tahun di sana. Okay. Nah, jadi setelah dari sana sampai rumah juga kita walaupun lama di TKI Korea, kita nggak punya uang Pak. Nggak punya uang, nggak punya tempat, jangankan kendaraan nggak punya. Kebetulan saya juga menikah di sana Pak. Menikah di sana? Iya. Dengan istri? Iya, istri. Istri kerja di elektronik di sana. Jadi ini istri yang sekarang ini? Iya. Ya, istri selamanya dari lah. Dari dulu sampai sekarang Pak. Jadi istri tadi saya ketemu ya, anaknya 5 perempuan semua, sama dengan saya perempuan semua.
Biasanya kalau anak perempuan semua berhasil, Pak. Amin, ya Allah, amin. Amin. Ya. Oh, jadi istri dulu kerja di pabrik elektronik di sana. Elektronik, ya, di sana. Ketemu di sana, menikah. Ya, terus Lanjut. jadi saya ketemu di Kumi, Pak. Di Kumi. Ya, kalau saya dari ujung utara sampai ujung selatan, ujung timur dan ujung barat itu Korea itu udah habis Udah saya apa, jelajah ya. seperti itu. Jadi kebetulan kita udah pulang 2001 itu berjalan 3 tahun, hampir 4 tahun. Kami memiliki satu orang anak. Ya. Waktu itu saya daftar lagi ke Korea dan alhamdulillah sebenarnya dapat, cuma kayaknya sulit untuk pisah itu sama keluarga. Ya. Hingga saya putuskan tidak berangkat dan kita malah merantau ke Kalsel. Padahal sudah diterima di sana untuk kerja lagi. Udah ada. Merantau ke Kalsel, terus merantau balik ke Bogor karena istri orang Bogor aslinya. Oh, orang Sunda ini. Tapi lahirnya di Bekasi. Ya. Jadi Betawian gitu. Ya. Nah, jadi kita tinggal di sana terus 3 tahun. 2008 kami pulang. 2008 itu kita lontang-lantung kerja serabutan di sini hingga tercetus pemikiran 2015 saya nanam jahe. Usaha sendiri. Iya, jadi coba nanam jahe 2015, tapi karena jahe merah ini agak langka di sini, jadi nggak ada pasarnya, Pak. Ya. Setelah nggak ada pasar jahe merah ini, hingga dari situ saya mulai, masa saya harus cari kerjaan terus, mau kerja yang lain terus. Coba saya akan ciptakan satu pekerjaan. Oh, keren itu ya. Di situ. Jadi sudah bosan jadi anak buah harus jadi bos dong. Itu, Pak. Naik kelas. Itu. Karena saya pernah jadi TKI, pernah jadi security, pernah nyoba ke ASN gitu. Capek ya Pak disuruh-suruh ya? Capek terus. Kali-kali nyuruh-nyuruh dong. Bahkan kuli bangunan saya pernah, Pak. Oh. Terakhir kuli bangunan, jadi serabutan lah. Udah jadi pernah pegawai bangunan itu. Iya, jadi pakai bank dulu, bangunannya. Tapi seperti kata bahasanya Bapak tadi itu, memang kayaknya nggak cocok saya jadi kuli, Pak. Ya. Harusnya jadi bos gitu. Harus jadi bos. Keren dong, harus belajar begitu. Terus? Ya, jadi 2016 kami mulai eksperimen lah, mencoba membuat produk ini. Walaupun saya belum tahu namanya. Ternyata ada namanya khas Lombok itu, orang-orang tua dulu itu nyebutnya serbat. Serbat. Ya, tadinya saya coba dengan nama gula jahe. Saya ditolak, bukan, ini namanya serbat. Kalau bahasa Lombok katanya. Oh iya, jadi dari situ sekitar bulan Mei Juni lah, saya launching bersama anak-anak KKN waktu itu Universitas Mataram produk ini gitu. Walaupun bentuknya masih sangat, pakai beginian aja biasa. Packagingnya kurang menarik lah awal-awal dulu ya, biasa aja ya. Jadi untuk mencapai saat ini, Pak, luar biasa perjuangannya. Iya, luar biasa. Sulit sekali. Jadi, terus kebetulan jadi ya pernah. Dan itu pasti jatuh bangun ya? Sangat. Jatuh bangun. Kalau seandainya saya bosan ya udah bosan, Pak. Udah malas lah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dengan ketekunan, dengan istiqomah ternyata Allah menjawab. Jadi dari yang tidak ada, dari yang kita tidak punya apa-apa, ya alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak, bisa punya tempat. Ini tempatnya kecil. Untuk dapatkan PRT itu aja, Pak, saya bikin rumah produksi itu dari dan bisa ini ya, bisa mempekerjakan orang-orang ya. Alhamdulillah, Pak, itu cita-cita saya sebenarnya, Pak. Ya, dulu biasa ini sempit, sekarang belum ada ini. Ya. Saya nebeng sama orang tua tadinya, belum punya. Ini tempat ini belum punya. Jadi kita nebeng sama orang tua, bikin tempat produksi kecil, yang penting dapat izin PRT itu aja. Tetapi dengan kedisiplinan, jadi saya dari Korea itu enggak bawa uang, Pak, enggak bawa apa-apa. Tapi saya dulunya beliau hobinya ngontrak, sekarang jadi kontraktor ini. Amin. terus. Jadi yang saya bawa dari Korea itu, Pak, adalah etos kerjanya. Itu. Saya enggak bawa uang, enggak bawa apa-apa. Jadi yakinlah kalau kita meniru sesuatu yang baik, walaupun itu dari negeri di mana saja. Iya, di mana saja. Alhamdulillah. Utlubul ilma walau bisin ya. Jadi belajar meskipun sampai ke negeri Cina. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi selanjut, Pak, cerita saya sedikit ke orang Korea itu bekerja di situ. Sering saya sampaikan saya juga sering jadi narasumber kecil-kecilan mungkin, Pak. Saya sampaikan bahwa cara orang Korea itu bekerja. Kalau di Indonesia bosnya itu nanti jam 9, jam 10 bahkan siang baru masuk kantor. Tapi kalau orang Korea itu enggak. Bosnya datang lebih awal jangan-jangan. Dia yang buka pintu gerbang. Oh.
seperti itu. Jadi kami juga seperti itu. Kami terapkan seperti itu. Setiap hari Senin seminggu sekali. Kalau di luar upacara bendera, kalau di sini kami duduk sama karyawan walaupun hanya 6 orang. Kami bincang-bincang apa keluhan, seperti apa yang kami sering seperti itu duduk. Makanya saya bikin tempat duduk seperti ini biar enak. Wah, ini asik ini. Ternyata ada tebangan pohon hampir jadi sampah diambil ini ya. Ya, dimanfaatkan ya. Oke Pak, jadi ini di warung-warung kecil juga sudah ada ya sekarang ini ya? Kalau warung-warung kecil kita masih belum tapi ada beberapa. Tapi kalau retail itu Alfamart kita udah masuk Pak. Alfamart sudah masuk. Di sini ada Niaga, Ruby, terus MGM gitu udah masuk. Terus secara online juga kita jualan seperti itu Pak. Jadi kalau warung-warung kecil masih terbatas seperti itu. Gitu. Nah terus ini Ibu juga ikut di sini juga ini? Oh iya, jadi awal mula produksi ini juga Pak, kami betul-betul berdua. Oh berdua. Mana ibunya, mana ibu? Ma. Waduh, ini rupanya tadi Bapak cerita ketemunya di Korea dulu Bu ya? Iya, betul. Di Kumi. Nah, Bapak pernah di Kumi, sering main. Iya, saya ke sana. Jadi ini drakor semua ini. Drama Korea. Jadi bisa dong bahasa Korea bisa dong ya? Sudah lupa. Pak Adi masih ya. Insya Allah lah kalau bahasa ya sampai baca juga masih iya. ini. Gitu. Apa kalau kayak gini tuh apa artinya? Sarangnya. Sarangnya. Annyeonghaseyo. Ya. Jadi anak-anak 5 ya, anak 5 perempuan semua ya? Perempuan semua Pak. Oh, luar biasa. Yang nomor 1 mondok. Di mana nih? Ada di Gunung Sari Pak. Gunung Sari. Ya, jadi yang nomor 1 ini itu yang kita bawa merantau ke sana kemari. Iya. Kadang-kadang sempat ke Kalimantan Selatan juga ya? Kadang-kadang kalau sudah Pak. Iya. Kadang-kadang ya, kalau susah. ingat itu ya kita Iya. aja kemana-mana gitu. Iya. Kadang-kadang sesak juga. Iya gitu. betul. Nggak tega ya lihat anak-anak kita. Betul. Kalau kita orang tua ini, kalau kita susah, anak kita jangan sampai ikut susah gitu ya. Betul Pak. Begitu kita dalam keadaan sulit bersama anak itu nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Anak sekecil itu harus mengikuti penderitaan kita. Luar biasa ini. Nggak tega. Ada pepatah mengatakan love between a father and daughter is forever. Jadi memang cita ayah sama anak perempuannya itu Bu memang selamanya. Nah, kalau ibu kan memang yang punya anaknya kan. Betul Pak. Ya jadi selamanya ya. Itu pengalaman Pak, saya juga anak perempuan ya, jadi lebih melankolis ya bahasa intinya itu. Memang ini Pak, kalau saya sama anak tuh agak galak gitu. Iya. Agak galak. Tapi anak-anak saya herannya, saya semakin galak, semakin ini ke saya gitu. Iya, semua dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Walaupun makin galak makin dekat malah ya. Makin dekat gitu. Jadi walaupun saya, ya galaknya kan gini. Iya. Udah sholat belum? Kayak gitu kan. Iya. Saya kalau belum sholat tuh paling ini gitu. Iya. Jadi paling ya, karena apa ya? Sebagai seorang ayah itu mungkin dengan perjalanan kehidupan saya gitu, nggak ingin lah anak-anak saya itu yang istilahnya kayak. Kalau kita orang tua pernah mengalami hidup sulit, kalau bisa anak kita jangan pernah mengalami hidup sulit kan gitu ya. Orang tua kan begitu. Kadang-kadang kita ngelihat tayangan-tayangan gitu, terus ngelihat anak tuh nggak tega lah. Gitu. Hingga kita ingin anak kita itu pasti yang terbaik gitu. Secara dunia maupun akhirat kan gitu. Saya ikut mendoakan Pak. Amin ya Allah. Sukses anak-anak nanti jadi anak yang sukses. Amin. Anak yang birrul walidain ya, hormat kepada orang tuanya. Mantap. Waduh, luar biasa ini Bu. Jadi pemirsa dimanapun berada, beliau dengan baik hati mau memberikan beberapa ini kepada saya. Tapi kan kita juga harus ikut mensukseskan ya. Jadi saya ikut membeli ini. Yang pertama ini masih ada ya? Ada. Harus dicek ini ya. Ini kan ekspor soalnya ya. Oke, mungkin inilah yang ini ya. Saya beli ini 100 pak ini. Yang ini yang kopi ini 2 ini mungkin ikonnya ini. Ini 50 pak. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman juga ya. Jadi beli, kalau kemana-mana jangan minta gratisan. Ya. Oke, sip. Semuanya berawal dari sini, dari kebun di belakang rumah kami, dari tetesan air nira, buah perjuangan para petani.
Sebuah warisan para leluhur. Minuman sehat bernama Serban. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video dari pembuatan proses jahe ya, dari tanam kemudian sampai ke pengolahan sampai ke packaging ya. Ini sebuah langkah yang luar biasa. Pak Hadi ternyata begitu ke Korea juga dia bukan hanya cari duit ya, artinya dari gaji, tapi juga cari ilmu ya. Itu etos kerja yang bisa diambil, bahwa kebanyakan orang di Korea itu etos kerjanya tinggi, itu yang diambil kemudian menjadi bekal Pak Hadi untuk membuat unit usaha menengah ini yang luar biasa, dan ke depan ini akan semakin besar. Nah Pak Hadi, sekarang kita kepengen tahu nih Pak, ini sudah banyak ya di toko-toko ya, mungkin nanti sebentar lagi ke retailer seperti Alfamart, Indomart juga akan masuk ya. Dan di online mungkin sudah bisa kita cari ya. Beli ada. Bisa beli ya. Coba nanti teman-teman silakan di online cari Serbat Jahe LBS. LBS ini nama dari desa ini sebetulnya ya. Dusun ya. Dusun ya. Long Serang Barat Selatan. Long Barat Selatan kalau ini ya. Long Serang Barat Selatan. Long Serang Barat Selatan. Ya. Oke. Ini nama dusun ya, LBS. Ceritakan Pak Hadi ini, mungkin teman-teman di rumah ada yang ingin belajar mereka ya, mungkin di kawasan Sumatera, di Kalimantan, mungkin sebagian Jawa. Ya. Nih, coba ceritakan nanam jahe seperti apa, kemudian setelah itu pengolahan seperti apa. Oke, jadi kalau menanam jahe itu, kalau kita nanam di kebun ya, kalau di kebun itu harus di bulan pas mulai awal gerimis mau datang musim hujan itu. Itu tanam sekarang? Ya. Tanam, begitu gerimis tanam? Begitu gerimis kita sudah nebar pupuk kandang. Oke. Nebar pupuk kandang sebelum kita cangkul. Oke. Jadi ditebar dulu pupuk kandangnya, Yeah. baru dicangkul hingga nanti pupuk kandang itu akan ada di dalam tanah. Nah, walaupun agak lamban perkembangannya, tetapi ketika nanti berusia 3 bulan, 2-3 bulan itu sudah mulai terlihat, dia akan subur. Yeah. Kebetulan saat ini kami makanya tidak pakai tidak memakai urea atau sejenisnya pupuk kimia. Harus organik ya. Ya, memang kami juga lagi proses untuk sertifikat organik. Iya. Ini kita udah masuk di tahun kedua. Ya. Jadi untuk membuat tanaman atau menanam jahe ini ada saya kasih nama juga melawan musim. Jadi melawan musim itu adalah ketika kemarau kita pakai polybag atau kita pindah tanam ke sawah seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya harus terpaku dengan musim, jadi nggak produktif, nganggur jadinya. Ini produk nih nggak jalan. Hingga kita juga memanfaatkan, memberdayakan ibu-ibu di sini. Nah itu etosnya tadi itu ya. Jadi kalau musim kemarau pakai polybag atau cari lahan-lahan lain ya. Karena di sini memang hulu ke hilir nih. Tanam jahenya sampai kemudian panen, diolah sampai packaging sampai ke pemasaran ya. Iya, betul. Nah, jadi satu box ini ada berapa saset ini? Ini ada 6 saset. 6 saset. Ini ada 6 saset di sini. Ya, jadi di dalam Ini saset. boleh saya buka ya? Silakan, Pak. Ya. Nanti saya belilah, jangan dikasih, saya beli. Jadi di setiap saset itu ada 20 gram, Pak. 20 gram. Ya, jadi cukup untuk 1 gelas. Iya. Jadi 20 gram itu udah kita takar dan ini expirednya sampai 1 tahun. 1 tahun kedaluarsanya ya. Kedaluarsanya. Nah, ini jadi di dalam box ini ada 6 saset ya. 6 saset yang 1 saset ini kira-kira bisa cukup untuk 1 cangkir lah ya. Ya, Cangkir, itu kira-kira 150 mili airnya. airnya. Jadi produk ini memang sangat kita sangat manual ya, tapi isinya itu sangat tradisional. Ya. Dan kita masih sangat alami, insya Allah 199% alami. Karena jahenya dari kita. Pupuknya kandang. Ya. Terus gulanya yang ada kandungannya di sini itu adalah gula aren. Jadi ini kayak gini, gula aren murni. Ya, jadi pohonnya pun di sini nanam sendiri ya. Iya, ini pohon aren nih, pohon aren. Ya, ada pohon aren. Jadi gula aren ini dia rendah kalori,
kandungannya adalah sukrosa. Jadi tidak ada glukosanya. Jadi kandungannya sukrosa. Jadi sukrosa ini saya sedikit jelaskan. Sukrosa ini aman untuk tubuh. Jadi istilahnya tidak mengobati diabetes tapi mencegah diabetes ini. Oh, gitu. ya. Jadi Ada rasa manis tapi tidak parah kayak gula itu ya. Ya, kalau gula putih di tubuh itu di pencernaan kita itu sulit. Di di dalam mulut kita aja sulit untuk ini. Tapi kalau gula aren ini dia istilahnya masih di mulut udah lumer gitu dia. Ini gula aren. Jadi seperti itu. Itu kandungan yang. Jadi selain serbat ya, Adi juga ini membuat produk-produk lain seperti gula aren. Ya, gula aren. Gula semut ini. Ya. Terus juga kopi mungkin ya? Ya, itu kopi jahe gula aren. Kopi jahe gula aren ini campuran dari ada jahe, ada kopi juga. Iya, ada kopi. Kopinya kopi robusta ya? Robusta, robusta lokal sini Pak. Ya. Jadi ini tinggal seduh aja nih. Tinggal seduh aja. Seduh aja ya. Ya. Menarik ini, harus nanti kita coba selain ya. Iya. Dan ini yang terakhir, ini ada pisang suke Pak. Pisangnya juga dari kita sendiri. Sekitar sini. Ya. Pisang suke. Pisang suke ini adalah pisang susu keju Pak. Silahkan dicicip Pak. Pisang susu keju ya. Pisang susu keju. Ini ekspernya berapa lama nih? Itu 4 bulan. Wah, mantap. Pisang susu keju ini. Mas try ini. Jadi ini podcast apa kuliner ini ya? Inilah kita mempunyai 5 produk, serbat jahe merah. Ini serbat jahe merah. Ada 4 ya? Ada 5 produk. 5 produk. Ya, itu serbat jahe merah. Serbat jahe merah. Ya. Bedanya apa nih antara ini dengan ini? Ini dia lebih pedas Pak. Ini lebih pedas. Ini ada merek sedikit, ada titipan. Karena ini pernah kita kirim ke Cina Pak. Oh, ekspor. Ya, ekspor sedikit walaupun sedikit, tapi kita kirim untuk ke coba Cina. lah ya. Ya, karena ini nama perusahaan yang di Cina. Oh, jadi sudah pernah ekspor. Ya. Oh, sudah pernah ekspor ya. Luar biasa. Dan mungkin banyak pertanyaan ya. Ketika COVID ini omsetnya apakah naik, apakah turun, apakah flat ya. Kita pengen tahu nih Pak Adi. Ya. Nah, jadi memang di awal COVID ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ini COVID ini udah sampai Wuhan gitu, udah sampai Cina. Jadi kita yang di Indonesia ini udah siap-siap nih, itu dengan mengkonsumsi empon-pon. Disebutkan di situ jahe merah sama Pak Presiden. Empon-pon. Silakan untuk mengkonsumsi empon-pon, kurang lebihnya seperti itu. Ada jahe merahnya, ada ini. Saya udah dagdikduk aja nih produk saya nih bakalan di feeling saya bakalan booming nih, bakalan naik. Ya alhamdulillah memang di awal-awal itu hampir 1 tahun berjalan, sekitar 8 bulan lah, itu omset kita lumayan naik dari 6 bulan pertama, itu bisa mencapai 150% naik omset kami. Bahkan produk saya ini itu dijadikan ini JPS di Nusa Tenggara Barat, yaitu yang kita kenal dengan JPS Gemilang. Jadi di situ salah satunya serbat jahe gitu. Walaupun saya mendapatkan tidak banyak lah, karena dibagi-bagi banyak yang bikin lah serbat, walaupun tidak sama dengan produk saya, tidak apa-apa. Tapi di dalam hati saya ada rasa bangga bahwa serbat ini ternyata sudah mulai diakui di Nusa Tenggara Barat gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah juga karena kita ada di YouTube, di pemasaran online seperti tadinya ada kita di Bukalapak, Shopee, yang sekarang kita sangat intens di Blibli, aplikasi Blibli ya. Ada di Tokopedia, karena di tempat di jualan online yang lain itu karena udah banyak yang menjual tapi produk saya biarkan, saya hanya diam di Blibli seperti itu Pak. Jadi banyak yang beli dari Jabodetabek ini, banyak saya kirim ke sana. Pernah dari Kendari, Sumatera, Kalimantan kita kirim juga Pak. Gitu. Dan saya juga dulu pernah kirim ke Singapura, Malaysia Pak. Walaupun itu tidak banyak, hanya 10 dos, tidak terlalu banyak. 10 dos itu per dosnya 20 kota, ya sekitar 200 kota seperti ini. Itu kita kirim ke Singapura sama Malaysia. Singapura sama Malaysia. Ya, walaupun itu by name gitu. Tidak langsung saya yang ini, tapi orang lain gitu. Seperti itu Pak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira
kita sudah mendapat begitu banyak pencerahan ya. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan motivasi dari seorang Abdul Hadi ya, yang tinggal di Lingsar di Lombok Barat ini, tentang banyak hal, bagaimana kita survive, bagaimana kita selalu mencari alternatif dalam keadaan kesulitan. Buah manggis, buah kedondong. Kalau ingin sukses, terus semangat dong. Nah, maka untuk itu sampai di sini perjumpaan kita, dan mungkin teman-teman ayo kita ramaikan ya, kita sukseskan ini serbat jahe empon-empon LBS ya, LBS yang kita semua tahu dari proses pembuatannya ini hampir 100% organik ya. Nah, ini menuju 100% organik. Ini artinya minuman yang sangat sehat, minuman yang direkomendasikan terutama di tengah pandemi ini. Terima kasih Mas Hadi. Satu Pak, oh, ya, silakan. Saya sampaikan. Ini adalah sekarang satu-satunya mungkin di Lombok Barat yang lagi mengikuti proses untuk menuju ke Badan POM. Karena sekarang kita masih pakai VRT, nanti akan menjadi MD di sini. Apa MD itu? MD itu merek dagang. Oh, merek dagang. Dari Badan POM. Kami sudah selesai uji dan alhamdulillah sudah hasilnya bagus. Dan selain itu kami juga sudah selesai SOP-nya, standar operasional daripada ruang produksi ini sudah selesai, dan kami tinggal menunggu izinnya keluar. Oke. Kita harapkan usaha yang dikembangkan oleh Pak Hadi ini akan terus semakin sukses ya. Tadi ada banyak anak-anak yang dipekerjakan di sana, dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa ternyata kunci untuk sukses itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, apakah kita punya kemauan atau tidak? If there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Terima kasih, sampai jumpa kembali bersama saya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dan berkah dari acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.